Annyeonghaseyo ya Robun, apakah ke Korea itu mudah? Tidak, ke Korea itu sulit. Tolong mendengarkan sampai akhir biar teman-teman paham ya. Saya bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tapi fungsinya memotivasi. Kenapa sih kok ke Korea itu sulit? Pertama, saya buat contoh tahun ini ya. Yang mendaftar totalnya 38.000 orang, kuotanya adalah 4.000. Jadi, kalau yang mendaftar 38.000, kuotanya 4.000, berapa yang harus gugur? 34.000. Jadi makanya wajar banyak yang gugur. Kenapa? Pendaftarnya banyak, kuotanya sedikit. Jadi kita tidak perlu ribut masalah KKM-nya berapa, cuman lihat aja kuotanya. Kayak gitu kan, Korea kan memberikan kuota ya. Dan bandingkan dengan pendaftar. Itu pertama. Sulitnya bersaing untuk lulus karena banyaknya pendaftar daripada kuota. Yang kedua, pelajarannya juga lumayan sulit ya Robun. Jadi modal utama ya, itu belajar 60 bab dari 2 buku, textbook 1 dan textbook 2. Dan pelajarannya itu nggak gampang ya Robun. Sama kayak pelajaran anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah ditempuh bertahun-tahun, ya Robun hanya menempuh kurang lebih 6 bulan, 4 bulan. Berarti kan itu juga namanya berat. Proses belajarnya juga lumayan rumit, berat. Yang ketiga, jika Anda sudah lulus IPS topik, Anda ada tahapan lagi yang kedua, yaitu skill test. Bersaing lagi, berjuang lagi, belajar alat-alat, belajar joget-joget. Nah, setelah lulus skill test ya Robun, masih berjuang lagi, melengkapi data, bikin paspor, medical check up, dan lain-lain, terus sending data. Butuh perjuangan lagi kan ya Robun. Nah, setelah kita sending data, itu kita hanya di tahap pasrah. Jadi kita sudah tidak bisa mengusahakan apa-apa lagi, pasrah, berdoa supaya cepat dapat SLC. Ada yang dapat SLC cepat, ada yang 3 bulan dapat, ada yang setahun baru dapat, bahkan hampir 2 tahun masa roster habis baru dapat. Bahkan ada yang sudah sertifikatnya masa berlakunya habis, belum dapat kontrak, otomatis data hangus, harus ikut ujian lagi. Setelah dapat SLC, masih nunggu nanti proses preliminary, CCVI. Bahkan sudah terbang ke Korea itu ada masih berjuang lagi. Ada yang nggak cocok dengan pabriknya, ada yang nggak cocok dengan teman kerjanya, dan sebagainya. Jadi serumit itu proses ke Korea ya Robot. Itu gambaran sekilas. Yang keberapanya lagi, kerumitannya lagi, saingannya itu ya Robot. Misalnya anak pemula nih, terutama anak pemula, akan bersaing dengan anak-anak yang sudah belajar bertahun-tahun gagal masih ikut lagi. Karena ada yang 5 kali gagal, 4 kali gagal, 6 kali gagal. Jadi ketika Anda belajar setahun di APK, itu belum tentu sekali ujian itu Anda lulus. Kenapa? Karena saingannya teman-teman itu bisa anak-anak lama yang sudah 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali gagal. Seperti itu. Jadi kadang ada yang beruntung sekali ujian lulus, ada juga. Tapi ada yang sampai 5 tahun proses itu belum nyampe ke Korea. Ada juga yang sekali lulus tapi sampai 3 tahun baru berangkat, dan seperti itu. Jadi proses Korea tuh lama sekali walaupun paham ya, sepanjang itu tadi. Terutama paling lamanya itu di nunggu SLC untuk saat-saat ini, karena mungkin Korea lagi ekonominya juga lagi sedikit. Jadi itulah gambaran ke Korea ya walaupun persaingannya ketat karena antara pendaftar dan kuota itu jauh. Pendaftar 38.000, kuota 4.000, yang harus gugur 34.000. Habis itu masih skill test, berjuang lagi. Habis skill test, melengkapi data, paspor, medical check up, dan sebagainya. Habis sending data, masih nunggu SLC yang belum pasti lamanya. Jadi selama itu ya, bisa proses belajar itu sampai 1 tahun. Nanti nunggu ujian, kalau ujian gelombang 3 ya ibaratnya 1 tahun lagi. Berarti kan sampai di ujian pun 2 tahun. Itu baru sampai di ujian 2 tahun. Setelah itu nanti misalnya nunggu SLC 1 tahun. Nah, jadi bisa sekitar 3 tahun berangkat. Ada yang 4 tahun berangkat. Kalau gagal bisa 5 tahun, 6 tahun. Sepanjang itu proses Korea ya. Sudah seperti rumus isi, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi bagi teman-teman yang masih mau lanjut, ya nggak apa-apa, tetap ada kesempatan gitu. Cuman ya seperti itulah kondisinya. Jadi biar teman-teman yang mau masuk ke LPK, mau belajar itu udah tahu gambarannya gitu. Oke, saya
mengerti, semoga bisa mencerahkan teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau mencari sesuatu, carilah informasi sebanyak-banyaknya supaya tahu situasinya, supaya pinter gitu. Oke, semoga bisa membantu memberikan informasi. Yang mau masih maju Korea maju, yang mau cara lain kemana, ke Korea, masih bisa ke Taiwan, ke Jepang dan sebagainya juga nggak masalah. Jadi banyak kok pilihan seperti itu. Fighting, semoga beruntung. Kalau mau ke Korea juga semoga sudah tercerahkan